Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Nabila Rizkina Putri, dan dalam video kali ini, dalam rangka kegiatan PKM IMCB 2021 dengan tema Get to Know About Marketing with Us, aku akan membahas mengenai apa itu digital marketing. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Apa itu digital marketing? Istilah digital marketing telah dikenali publik akhir-akhir ini. Berbagai perusahaan berlomba-lomba mencari kandidat pekerja digital marketer untuk mendukung bisnisnya. Jasa digital marketing juga mulai banyak ditawarkan oleh agensi-agensi independen. Di era serba digital ini, pemasaran lewat media digital memang sangat penting. Misalnya, penumpang taksi di jalan kini sudah tidak mengarahkan perhatiannya ke papan-papan iklan di pinggir jalan lagi. Mereka cenderung fokus menggunakan ponsel pintarnya atau smartphone untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di internet. Pemasaran tradisional sudah tidak lagi efektif bagi pasar yang sebagian besarnya sudah beralih ke teknologi komunikasi terkini. Apakah Anda pernah melihat suatu brand atau produk perusahaan yang melakukan digital campaign atau kampanye online? Atau mungkin Anda juga pernah melihatnya melalui website dan sosial media suatu perusahaan? Belakangan ini, semua hal tersebut tentu saja sering Anda lihat. Hal-hal demikian disebut dengan istilah digital marketing. Konsep dan penerapan digital marketing adalah hal yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan produk dari suatu brand. Seiring dengan kemajuan teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Salah satunya adalah tren digital marketing. Lalu, sepenting apakah sebuah digital marketing diterapkan dalam bisnis yang menjual produk-produk tertentu? Untuk menjawab pertanyaan itu, Anda bisa menyimak penjelasan di bawah ini agar memahaminya dengan jelas. Berikut merupakan definisi-definisi digital marketing menurut para ahli. Menurut Klingel dan Burrow pada tahun 2005, digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Sedangkan menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran, termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contohnya yaitu berupa blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Digital marketing memiliki berbagai macam kelebihan. Contohnya, yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real-time yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk Anda tonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan yang buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu murah dan efektif.
Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai dengan 40%. Hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Kemudian yang kelima yaitu membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand Anda dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Meningkatkan penjualan. Melakukan optimasi kedua teknik tersebut tentunya bisa meningkatkan penjualan, sebab pelanggan bisa mendapatkan informasi seputar produk tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Pelanggan lama ataupun calon pelanggan baru bisa mengetahui produk yang diinginkan tanpa repot mengunjungi toko offline Anda atau menunggu toko Anda buka. Mereka cukup mengunjungi website, akun media sosial, dan tempat penjualan lainnya selama 24 jam. Hal ini membuat pembelian menjadi lebih praktis serta cepat. Berapakah anggaran digital marketing? Mahal atau tidaknya digital marketing tergantung dengan tipe digital marketing yang digunakan oleh perusahaan Anda. Jika digital marketing seperti SEO serta konten, tentu saja tidak menghabiskan banyak anggaran. Akan tetapi, jika digital marketing seperti brosur online serta email, tentu saja memerlukan biaya-biaya tertentu. Setelah mengetahui tentang digital marketing, untuk kesuksesan dan kelancaran bisnis Anda, tentu juga harus didukung perencanaan keuangan yang baik. Melakukan perhitungan, pelaporan, dan analisa keuangan merupakan kegiatan pendukung untuk melakukan strategi pemasaran. Apa saja jenis-jenis digital marketing? Yang pertama, bentuk website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Kemudian yang kedua, ada search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas Search Engine Optimization atau SEO dan Search Engine Marketing atau SEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada social marketing media. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat, ada online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis-jenis yang sebelumnya. Yang kelima, ada email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung, maupun produk atau jasa terbaru. Yang keenam, ada video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial dari pelanggan. Kemudian yang ketujuh, ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis.
Kemudian yang kedelapan ada content marketing. Content marketing adalah cara pemasaran yang difokuskan ke pembuatan dan pendistribusian konten. Konten seperti apa? Konten yang sifatnya relevan dan konten yang konsisten dan menarik dapat mempertahankan audiens. Audiensnya yang seperti apa? Audiens yang dimaksud adalah yang telah ditetapkan dengan jelas sebagai target pasar Anda. Tujuannya untuk apa? Sama seperti pemasaran dan digital marketing secara keseluruhan itu sendiri, yaitu untuk mendorong tindakan pelanggan sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kesembilan ada otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Kemudian yang ke-10 ada pay per click atau PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords, Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu, ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor dari LinkedIn. Kemudian yang ke-11 ada native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya promoted post di Instagram dan Facebook. Kemudian yang ke-12 ada affiliate marketing. Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. Kemudian yang terakhir ada social media marketing. Anda mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, dan lain-lainnya. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan sebuah brand. Akan tetapi, pada awalnya, fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Lalu, tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal atau semi-formal. Bagaimana cara memulai digital marketing? Pertama-tama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda. Jadi, uruslah dengan baik. Yang kedua, siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten Anda. Yang ketiga, Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya mengevaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang Anda miliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah untuk masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena akan berpengaruh terhadap citra atau image brand Anda. Setelah menonton materi, yuk kita masuk ke dalam latihan soal. Soal yang pertama, di bawah ini, mana yang bukan termasuk dalam digital marketing? A. Website. B. Social media marketing. C. Content marketing. D. WOM. Soal nomor 2, upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian.
Hal ini merupakan pengertian dari A. SEO, B. CEO, C. Founder, D. Co-founder. Kemudian soal yang ketiga, melakukan perhitungan, pelaporan, dan analisa keuangan merupakan kegiatan pendukung untuk melakukan A. Pemasaran, B. Perhitungan, C. Penjualan, D. Pembelian. Kemudian soal yang terakhir, nomor 4, siapkan konten yang menarik, perhatian, dan shareable. Hal ini merupakan langkah memulai digital marketing ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Berikut merupakan kunci jawaban dari latihan soal yang telah diberikan. Sesuaikah dengan jawaban kalian? Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Nah, sekian pembelajaran dari kami nih, Aimers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media IMCB berikut ini untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.